Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Nur Anggraini dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proses kerja komputer berdasarkan input, proses, output, dan juga storage atau IPOS untuk memenuhi mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Oke, langsung saja pendahuluan ini. Komputer adalah perangkat yang bekerja dengan prinsip sistematis untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Model IPOS atau Input Process Output Storage ini menjadi kerangka kerja dasar yang menjelaskan bagaimana data diterima, diolah, ditampilkan, dan disimpan. Model ini tidak hanya diaplikasikan pada komputer, tetapi juga pada berbagai perangkat digital modern seperti smartphone, sistem kasir, hingga teknologi berbasis cloud. Pemahaman tentang IPOS sangatlah penting bagi mahasiswa, pendidik, maupun praktisi IT karena menjadi dasar dalam menganalisis cara kerja komputer dan juga sistem informasi. Selanjutnya ada identitas model IPOS, namanya itu Input Process Output Storage atau IPOS. Fungsinya ini untuk menjelaskan alur kerja komputer mulai dari penerimaan data, pengelolaan, penyajian hasil, hingga penyimpanan informasi untuk digunakan kembali. Adapun komponen utamanya yaitu input, proses, output, dan juga storage yang saling terhubung membentuk satu siklus kerja. Kemudian yang terakhir ini ada penerapan, digunakan dalam komputer pribadi, sistem kasir, perangkat IoT, sistem perbankan digital, serta aplikasi berbasis jaringan dan juga cloud. Kemudian ada spesifikasi teknik dan alur IPOS. Tahap pertama yaitu input, komponen utamanya ini ada keyboard, mouse, scanner, dan juga webcam. Fungsinya ini untuk menangkap teks, gambar, ataupun sinyal dari pengguna. Kemudian yang kedua ini ada tahap proses. Ini komponennya berupa CPU, CPU, GPU, dan juga RAM. Fungsinya ini untuk mengolah data dengan perhitungan dan juga logika. Kemudian yang ketiga ada output. Komponennya ini ada monitor, LED, atau OLED, kemudian ada speaker, printer, dan juga VR headset. Fungsinya ini untuk menyajikan hasil informasi dalam bentuk visual, audio, ataupun fisik. Kemudian yang terakhir ada storage. Ini komponennya berupa chassis, RAM, SSD, atau HDD. Kemudian ada cloud storage dan juga flash disk. Fungsinya ini untuk menyimpan data sementara dan juga permanen, bisa dipanggil ulang juga. Komponen IPOS. Komponen IPOS tadi ada 4. Yang pertama ini ada input. Input adalah tahap awal masuknya data atau instruksi ke dalam komputer. Perangkat input ini meliputi keyboard, mouse, scanner, dan juga webcam. Kemudian ada proses yang kedua. Proses ini merupakan pusat pengolahan data, seperti CPU atau Central Processing Unit, terdiri dari control unit (CU) yang mengatur alur instruksi dan arithmetic logic units atau ALU yang melakukan operasi aritmatika maupun logika. Adapun GPU, Graphics Processing Unit, mempercepat pengolahan grafis, sedangkan RAM ini menjadi penyimpanan sementara agar proses berjalan cepat. Kemudian yang ketiga ini ada output. Output ini merupakan hasil olahan data yang ditampilkan kepada pengguna. Monitor, LED atau OLED ini menampilkan visual, speaker ini menghasilkan audio, printer mencetak dokumen, sedangkan VR headset ini memberikan pengalaman interaktif. Dan yang terakhir ada storage. Ini berfungsi menyimpan data baik sementara maupun juga permanen. Chassis dan juga RAM ini digunakan untuk penyimpanan sementara, sedangkan SSD atau HDD dan juga flash disk
serta slow storage ini untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada gambar bagan proses kerja IPOS. Yang pertama ini bisa kita lihat ada input yang kotak warna biru. Jadi di sini data dimasukkan melalui input, ada keyboard, mouse, scanner, dan juga webcam. Kemudian data dari input ini diteruskan ke proses yang dijalankan oleh CPU, GPU, dan juga RAM. Kemudian, hasil olahan ditampilkan melalui output, yaitu monitor, speaker, printer, dan juga VR headset. Kemudian, informasi dan data disimpan ke storage, yaitu ke sesi SSD, HDD, dan juga cloud. Storage ini dapat mengirim ulang data ke proses jika diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis performa IPOS. Ada input, yaitu perangkat input yang akurat menjamin kualitas data yang diproses. Jadi data ini harus berupa valid. Kemudian ada proses, pengguna CPU, multi-core, GPU, dan juga RAM yang sesuai dapat mempercepat pemrosesan. Jadi ini lebih cepat dan juga efisien. Kemudian ada output, variasi perangkat output ini memungkinkan informasi disajikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada storage, kombinasi penyimpanan lokal dan cloud mendukung efisiensi serta keamanan data. Jadi dia ini aman dan juga fleksibel. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Jadi model IPOS ini menunjukkan bahwa input, proses output, dan storage ini saling terhubung serta tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi membuat perangkat input lebih modern, proses lebih cepat dengan prosesor multi-core, output lebih realistis melalui monitor dan VR, serta storage lebih aman dengan SSD dan cloud. Dengan demikian, IPOS tidak hanya menjelaskan alur kerja komputer, tetapi juga menjadi acuan praktis dalam perakitan dan pemanfaatan perangkat. Kemudian ada refleksi dan rekomendasi. Jadi di sini refleksinya, keberhasilan IPOS ini bergantung pada keseimbangan komponennya. Jika salah satu tahap lemah, maka sistem ini tidak akan bekerja optimal. Untuk rekomendasinya ini ada memilih CPU, GPU, RAM sesuai kebutuhan. Kemudian menggunakan kombinasi storage lokal dan juga cloud. Juga ketiga ini ada menjaga keamanan data, dan yang terakhir ini ada integrasikan perangkat input dan output modern. Baik, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi IPOS ini menjelaskan cara kerja komputer secara sistematis dan efisien. Penerapannya luas dari komputer pribadi, kasir, perbankan, hingga aplikasi cloud. Dengan memahami IPOS, pengguna dapat memilih perangkat sesuai kebutuhan, meningkatkan produktivitas, serta menghadapi perkembangan teknologi digital modern dengan lebih bijak. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.